Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Bernadetta Ginting. Dan pemirsa, kita langsung saja akan menuju ke gedung DPR untuk melihat bagaimana suasana terkini di luar gedung DPR terkait dengan pengesahan Undang-Undang TNI. Dan memang sejak tadi malam sejumlah koalisi masyarakat yang kontra dengan pengesahan Undang-Undang TNI ini telah memasang tenda di depan gedung DPR di kawasan Senayan, Jakarta. Seperti yang diinformasikan oleh rekan kami, jurnalis Camar, bahwa koalisi masyarakat ini ada yang pro dan juga kontra. Dan langsung saja kita kembali menuju ke gedung dalam DPR RI untuk menyaksikan konferensi pers oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Ya Pak, langsung mau tanya. Izin dulu saya Delvira dari belakang. Ini kan disahkan, tapi kan kita lihat ada demo penolakan tuh masih terus berlangsung. Dan ada anggapan DPR pun seperti belum mendengar nih adanya penolakan dan aksi. Kalau dari DPR melihatnya seperti apa? Alhamdulillah baru saja rapat paripurna DPR RI mensahkan Undang-Undang TNI yang mana dari fokus pembahasannya sudah memenuhi semua azas legalitas yang memang harus dilaksanakan. Tadi sudah disampaikan dalam rapat paripurna, semua prosesnya itu sudah dalam mekanisme yang memang seharusnya dilaksanakan, dari penerimaan surat sampai mendengarkan partisipasi masyarakat, kemudian pihak-pihak yang harus didengar dan lain-lain sebagainya. Bahkan pembahasannya pun dilaksanakan secara terbuka. Kami dari DPR dan pemerintah menerima masukan dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat yang dianggap penting dan perlu. Tentu saja juga masukan dari mahasiswa, perwakilan mahasiswa juga sudah kami dengarkan. Jadi pembahasan dari RUU TNI yang direvisi kemudian tadi disahkan menjadi undang-undang, ada 3 pasal yang fokus kemudian dibahas, yaitu pasal 7 terkait dengan OMSP, operasi militer, kemudian terkait dengan pasal 47 yang mana ada penambahan dari 10 bidang yang memang bisa ditempati oleh TNI, aktif dari 10 menjadi 14, kemudian masalah pensiun yang mana ada masalah keadilan. Jadi hanya 3 hal tersebut, dan tadi kami juga sudah menegaskan bahwa kami DPR RI dan pemerintah tetap menegaskan bahwa tetap mengedepankan supremasi sipil, kemudian hak-hak demokrasi, kemudian juga hak asasi manusia sesuai dengan aturan perundangan di Indonesia dan internasional. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Dan kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang kemudian tadi sudah disahkan adalah nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Ini menjadi kritik dari pembahasan RUU TNI adalah pembahasannya yang dilakukan secara tertutup, Mbak Puan. Dalam artian sampai saat ini draftnya belum ada yang menerima, draft yang sudah disahkan dan diketuk palu hari ini belum ada yang menerima, dan semalam juga sempat ada pertemuan tertutup antara Komisi 1 dengan Menteri Hukum dan pemerintah lainnya. Nah, ini yang menjadi kritik adalah pembahasan yang secara tertutup. Ini bagaimana, Mbak Puan? Setelah disahkan, tentu saja nanti akan kami berikan apa yang sudah akan diputuskan. Tapi tadi yang seperti saya sampaikan, 3 hal yang kemudian menjadi perbincangan atau kemudian hal-hal yang kemudian diisukan, dicurigai tidak seperti yang diharapkan, insya Allah tidak akan terjadi. Mbak Puan, kemarin Pak, koalisi masyarakat sipil juga mengkhawatirkan TNI bisa ikut mengawasi jalannya demo nanti setelah undang-undang ini
berlaku dari DPR memastikan Tidak ada. Nanti bisa dicek, tidak ada. Kita tetap mengedepankan supremasi sipil. Ini kan karena publikasi agenda-agenda rapat ini tidak terpublikasi, baik itu juga kepada wartawan karena dadakan dan tertutup. Itu alasannya kenapa ya? Dalam pembahasan selalu ada media. Dan setelah keluar dari ruangan, Panja selalu memberikan penjelasan apa saja yang sudah dibahas. Namun karena memang belum selesai pembahasannya dalam pembahasan tersebut, tentu saja itu belum bisa menjadi satu hal yang menjadi keputusan. Jadi hari ini karena memang sudah diputuskan antara DPR RI dan pemerintah, ini menjadi satu keputusan yang memang sudah disepakati. Nanti silakan dilihat. Bapak Puan, izin isu lain soal penemuan ladang ganja di Bromo. Bapak Puan, ini dari pimpinan DPR bagaimana sih Mbak menyikapi dan menindaklanjuti ke depannya? Ya, terkait dengan hal itu, karena memang ini baru ditemukan, harusnya hal itu tidak boleh terjadi, dan saya minta kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki, menindaklanjuti, dan membongkar dari mana dan kenapa itu bisa terjadi. Oke, cukup. Terima kasih. Terkait dengan RUU P2MI, pekerja migran kita yang tadi juga dibawakan di atas, ini kan salah satu undang-undang yang bisa memberikan payung hukum perlindungan kepada masyarakat pekerja migran kita, gimana ya? Ya, itu kan baru menjadi usul inisiatif. Nanti kalau sudah dibahas, baru kita akan bahas sama-sama. Masalahnya Lebaran, Bu. Kami di sini di DPR bersama-sama bergotong royong akan bersama-sama dengan pemerintah demi bangsa dan negara. Sikap Ibu ya, seperti apa? Mendukung. Karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan. Ibu terkait memastikan bahwa tadi kan yang baru hanya 3, tapi untuk larangan berbisnis apakah masih sama bahwa TNI tidak boleh berbisnis? Nah, tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Kita jangan belum apa-apa berburuk sangka. Ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Kita sama-sama harus mempunyai pikiran positif dahulu sebelum membaca, sebelum melihat. Tolong jangan berburuk sangka dan berprasangka negatif. Soal Lebaran, persiapan Lebaran. Soal OMSP ini tidak diatur masa tenggat TNI yang melakukan operasi di luar militer. Ini dikhawatirkan karena bisa menambah seperti apa? Itu nanti diatur dalam PP, dan insya Allah jangan sampai terjadi ada operasi militer. Ini kan hanya untuk antisipasi dan mitigasi. Jikalau terjadi akan dilaksanakan hal seperti itu. Namun jika tidak, jangan sampai terjadi, dan itu hanya penambahannya itu adalah untuk cyber dan penyelamatan warga negara di luar negeri jika dibutuhkan. Apa? Loh, sudah ada di undang-undang. Udah ada di undang-undang, kita kan berpayungnya payung undang-undang. Wah, ini udah terlalu. Kemarin ada desakan RUU Polri supaya segera dibahas karena KUHP sekarang lagi digarap di Liga. Ini seperti apa? Belum ada surprise, dan kita lihat lagi ya. Udah dulu, ini lagi Lebaran. Nanti habis lagi puasa mau menuju Lebaran, ini jam kritis. Ya, terima kasih. Bang Dasko nggak ada? Enggak. Ucap semangat kau Ucap semangat. Ya pemirsa, baru saja kita simak bersama konferensi pers yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Ada beberapa poin yang kembali ditegaskan oleh Puan Maharani, diantaranya rancangan Undang-Undang 34 tahun 2004 terkait dengan TNI ini sudah memenuhi asas legalitas. Bahkan dari proses administrasi, pelibatan stakeholders, menerima aspirasi dari elemen dan seperti pakar dan juga masyarakat ini sudah dilakukan. Sehingga hari ini Undang-Undang 34 tahun 2004 disahkan. Dan Puan Maharani juga membantah adanya rencana untuk menutup-nutupi pembahasan undang-undang ini dari masyarakat. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kenapa pihak DPR RI tidak membocorkan ataupun juga sulitnya akses untuk membaca undang-undang ini dikarenakan selama ini rancangan undang-undang ini belum selesai dibahas sehingga tidak ingin bocor kepada masyarakat. Dan tadi ada yang menarik juga yang disampaikan oleh Ketua DPR bahwa di bulan Ramadan ini masyarakat diminta untuk tidak berburuk sangka dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membaca Undang-Undang TNI sehingga kekhawatiran ataupun juga ketakutan dari masyarakat bahwa akan adanya difungsi TNI ini dibantahkan. Dan pemirsa, selain di dalam gedung DPR, tampaknya kita juga akan melihat bagaimana kondisi di luar gedung DPR RI. Saat ini memang di depan gedung DPR MPR RI ini terdapat banyak sekali koalisi masyarakat, ada yang pro dan juga kontra dengan pengesahan Undang-Undang TNI hari ini. Bahkan ada sejumlah elemen masyarakat ini yang sudah memasang tenda sejak malam tadi untuk mengawal jalannya pengesahan undang-undang hari ini. Dan tentunya kita berharap aksi massa yang berada di gedung depan DPR ini bisa berjalan dengan kondusif, aspirasinya bisa didengarkan oleh para pimpinan wakil rakyat di dalam gedung DPR RI. Iya, sama lu, lu naik mobil aja. Guys. Ada yang lagi opening dulu nih. Teman-teman, sebentar dulu ya, kita tunggu tanda semuanya ke depan. Iya. Dan seperti dibahas tadi ada 3 pokok pasal yang disahkan hari ini. Salah satunya adalah terkait dengan pelebaran ataupun penambahan jabatan TNI di kementerian dari yang 10 menjadi 14. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di iNews.